Kalau kita tuh mencari makan, ya jangan mengurusi hipam. Kalau ingin mencari makan, jangan dihipam. Jangan dihipam. Iya. Kembali di podcast Pengairan Ngalir. Hari ini kita akan membahas dan mengulik terkait dengan sebuah air bersih dan pengguna air bersih. Kita tahu air merupakan sumber kehidupan. Lebih-lebih air bersih adalah sebuah kebutuhan yang sangat primer bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini tentunya ada wadah yang mewadahi kebutuhan air bersih ini biar sampai ke seluruh masyarakat. Hipam adalah salah satu wadah yang sangat luar biasa peranannya untuk bisa menyampaikan air bersih itu kepada seluruh masyarakat. Hari ini pembahasan kita terkait dengan hipam itu, dan hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang sangat luar biasa pada edisi perdana ini. Nanti kita akan membahas dan mengulik terkait dengan hipam. Selamat datang, kami sambut untuk hadirnya Mbah Toto. Niki saya sebutnya Mbah atau Kakung atau gimana ini nanya ini? Ya sesukanya saja, karena ya sudah tua kan, pantas kalau Mbah atau Kakung. Oke. Pripun, gimana Mbah Kakung, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sangat luar biasa hari ini kita kedatangan Mbah Prapto atau Mbah Kakung. Maaf, Mbah Toto. Karena kita akan membahas tentang hipam dalam edisi 30 menit hari ini. Mungkin bisa dikenalkan sedikit, Mbah Toto ini dari hipam mana? Saya dari hipam Desa Pesanggaran, hipam Tirta Mandiri Pesanggaran. Hipam Tirta Mandiri Pesanggaran. Oh gitu. Sudah berapa lama Mbah jenengan mengelola hipam ini? Ya mulai hipam itu sebetulnya ada sumur yang terbengkalai. Itu mulai tahun 2008 dan baru kita kelola tahun 2012. Berarti jenengan itu sudah mengelola mulai dari 2012 ya. Di hipam ini. Ya. Oke. Dalam keadaan hipam itu monumen sudah. Gitu, terbengkalai. Gitu. Kita ingin tahu, Mbah. Hipam itu sebenarnya apa sih? Kemudian peranannya kepada masyarakat itu apa? Hipam itu itulah suatu Mas atau ya kelompok yang himpunan penduduk pemakai air minum. Nah, itu dari satu kelompok yang untuk mengelola kebutuhan, karena ini kebutuhan air bersih ini sangat dibutuhkan sekali, karena di wilayah kami itu sejak dulu kami mulai masuk tahun 73 di Desa Persanggaran itu kami mau menangis karena untuk air bersih itu kita cari ke sungai. Kalau mau beol pun kita di tengah tegalan. Itulah. Antara tahun berapa itu, Mbak? Itu sebelum ada hipam itu memang setiap musim kemarau itu selalu minta kepada daerah itu kabupaten untuk dikirim tangki. Oh gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang gimana? Nah, alhamdulillah dengan adanya hipam itu ya kita rintis dulu. Ya awal-awalnya dulu kan kita ditawari oleh Dinas PUPR yang pada saat itu sebelum kan PUPR yang dulu ikut ke PUPR itu kita ditawari untuk mengelola. Tapi desa supaya kita diajak untuk mengelola itu. Akhirnya kita setelah jelas karena itu social profit, jadi kita hanya untuk kegiatan sosial. Akhirnya kita coba yang rusak itu hipam yang sudah ada itu kita perbaiki. Terus manajemennya gimana? Manajemennya pertama kita pengurus hipam itu patungan untuk modal. Awalnya patungan modal. Jadi kebetulan kami itu ada 5 orang dulu itu. Kebetulan kita bandani dulu. Itu dibiayai sendiri berarti pertama dulu itu kami itu mengeluarkan biaya kurang lebih sampai hidup mesin itu karena dalam keadaan yang terbengkalai. Itu hampir mengeluarkan biaya sekitar 60-an. Itu dari karena kita merasa
kebutuhan air bersih itu sangat dibutuhkan. Itu yang dulu awalnya karena memang yang di desa lain sudah ada. Sudah ada. Seperti Kecamatan Sumber seperti di Mbawure. Iya. Nah, Sumber Agung sudah ada. Sanggal itu belum ada, tapi ada sumur yang terbengkalai itu terbengkalai. Tadi. Sampai hari ini sekitar 8 tahun berarti nggih. Ya, mau 9. 9 tahun nggih jenengan mengelola itu. Sudah berapa yang ikut di HIPAM jenengan, Mbah? Anggota kami sekarang mulai sampai September itu sudah sekitar 1430-an. Oh, itu semua dari Pesanggaran atau ada wilayah Pesanggaran? Dari Pesanggaran, desa Pesanggaran. Tapi sekarang dari satu sumur yang terbengkalai, kami sekarang sudah punya 4 sumur. Sudah punya 4 sumur. Pengembangannya sekitar ada 1.000 lebih itu tadi orang-orang yang sudah terfasilitasi air bersihnya. Sangat luar biasa. Itu manajemennya sangat bisa ya dinikmati masyarakat gitu. Berarti ya, mulai kita pembagian memang airnya pengertian kepada masyarakat karena kita itu kan ambil air itu dari bawah tanah, bukan air gravitasi. Jadi kami juga membutuhkan biaya untuk seperti sipel, membawa sumur, itu semua kita jelas dengan manajemen yang sejelasnya terbuka oleh masyarakat. Bisa jenengan gambarkan, Mbah, kondisi sebelum dan sesudah adanya HIPAM saat ini seperti apa? Wah, orang itu merasa bersyukur sama sekali. Gitu sangat bersyukur. Kalau dulu itu sudah hampir semua, sekarang itu masyarakat sudah bisa menggunakan apa itu WC di rumah sendiri. Apalagi kita ada kerjasama dengan stakeholder lain, dengan Puskesmas, supaya ada WC umum. Atau menggunakan WC jadi sekarang itu enggak BO di sungai, enggak BO di tegalan sudah. Lah itu yang paling penting. Salah satunya penggunaan air bersih sebagai mungkin air minum dan yang paling penting stunting itu. Stunting atau kebutuhan kebersihan setiap hari bisa tercukupi ya, Pak. Sangat luar biasa. Itu kondisi sebelum dan sesudah adanya HIPAM. Kemudian untuk pelayanan kepada masyarakat, kemudian pelayanan kepada anggota itu seperti apa? Pelayanan kepada masyarakat ya pertama kami adakan sosialisasi. Dari sosialisasi itu kita antara kita dengan kepala desa, BPD dengan RMD kita tuh sinkron. Jadi kita semua itu kita komunikasikan. Jadi semua itu kalau kita komunikasi jalan itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan. Intinya ada komunikasi. Ada komunikasi. Tadi, ya, jadi semua kita itu HIPAM. Mulai saya mendirikan HIPAM ini, kami memang sudah kerjasama. Sampai ganti 4 kepala desa itu kami tidak ada masalah. Kalau kita tuh mencari makan, ya, jangan mengurusi HIPAM. Kalau ingin mencari makan, jangan di HIPAM. Jangan di HIPAM. Iya. Karena ini social profit, betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat Pesanggaran dulunya seperti itu ya, Mbak. Sangat membutuhkan di tahun 80-an dan kemudian ada HIPAM jenengan kelola di tahun 2012 itu tadi sampai hari ini. Sangat luar biasa. Nah, dari itu semua adakah kendala, Mbak? Mungkin kendala dari stakeholder, kendala itu tetap ada, masyarakat. Yang penting kita komunikasi kita itu tetap jalan. Jadi kita itu komunikasikan kepada anggota. Jadi pelanggan itu bukan kita pelanggan tapi anggota. Anggota kita. Berarti memiliki. Kita terbuka saja, kita siap. Pelayanan kita juga 24 jam. Kalau ada kerusakan apa. Jadi kita mulai awal kita sudah memakai itu pakai meteran, Mas. Oh gitu. Jadi untuk menentukan dan tarif itu pun kita juga musyawarah di desa. Keputusan itu diputuskan di dalam keanggotaan desa. Tidak sebelah pihak pengelola HIPAM saja ya, Mbak. Tidak. Jadi kita musyawarahkan karena kita akan menggunakan tenaga mesin juga pakai submersible, listrik juga kita membayar. Terus juga kita membayar honor. Jangankan gitu kan ya, gaji janganlah honor untuk karyawan. Karena tidak mungkin ya tenaga itu gratisan itu tidak. Benar. Jadi yang penting itu terbuka kepada masyarakat. Sampai berapa hari ini yang menjadi tim jenengan, Pak? 5 jenengan. Ada 5 orang. Iya. Oh. Jadi kita itu memang tim kita itu 5. Itu memang tim yang setiap saat memang
siap sudah. Siap 24 jam 24 tadi jam. untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat. Iya. Lah, dari kendala yang jenengan paparkan tadi, meskipun kendala bisa ditangani dari stakeholder desa dan sebagainya, lah tidak bisa dipungkiri yang namanya HIPAM itu kan juga kegiatan atau organisasi eksternal dari Dinas PU Pengairan. Lah, hubungannya sendiri, Mbak. Hubungan dinas dengan HIPAM yang hari ini jenengan kelola itu seperti apa, Pak? Hubungan antara HIPAM dengan itu kita sangat baik sekali. Betul-betul di komunikasi kita itu jalan. Iya. Karena dulu memang awal-awalnya kan kita memang semua HIPAM itu sarana dan prasarana kan dari hibah dari PU. Hibah dari PU. PU yang akhirnya sekarang pindah ke PU Pengairan. Itu sampai hari ini pun kita jalan. Dari sarana prasarana itu kita juga ngajukan kepada PU. Karena apa? Karena baik itu pembinaan maupun secara teknis, kita tetap minta bimbingan ke PU. PU Pengairan. Karena hubungannya hari ini berarti sangat erat. Sangat erat sekali. Kan kita juga untuk di wilayah kita dengan Kosda. Iya benar. Kosda di wilayah karena persanggahan itu masuk Kosda 4, kita tetap koordinasi dengan gitu. Karena Kosda 4 itu ada perwakilan dari PU yang di kabupaten. Dari kan pertama 1 tadi Pak ya, yang dikelola 1. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 4 sumur yang dikelola. Lah dari 4 sumur itu otomatis kan juga ada hubungan dan peran serta dari Dinas PU Pengairan. Itu mungkin bisa diceritakan gimana, Pak? Kami gini, Mas. Untuk kami mengajukan proposal, Mas. Untuk pengajuan ini kita butuh sibel, kita butuh tambah tower lagi. Jadi kita tiap tahun itu mengajukan proposal. Di samping pada musim Bangdes, kita ajukan mulai dari tilik dusun sampai musyawarah desa kita ajukan. Jadi itu ada sinkron. Nanti lewat desa itu ada. Jadi lewat permohonan lewat PU tetap ada. Makanya HIPAM di Pesanggaran itu bisa jalan tuh karena komunikasinya kita jalan. Oh gitu. Nah, juga dengan stakeholder lainnya, dengan Muspika. Iya benar. Itu kita tetap. Artinya kita dari pihak Muspika untuk keamanan pada masyarakat memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena itu milik bersama. Milik bersama lah. Yang paling penting itu tadi saya ingat kata-kata dari jenengan, Bah. Artinya partnernya lah. Nah, anggota kita itu partner kita yang sama-sama menjaga. Ya, sama-sama menjaga. Kemudian dari kendala-kendala itu, Mbak. Dari kendala yang jenengan sampaikan, kemudian hubungan dari dinas, kemudian pemerintah desa. Kemudian sampai hari ini komunikasi yang jenengan jalankan kepada anggota jenengan, kemudian kepada stakeholder, kemudian dinas PU itu seperti apa, Mbak? Biar artinya semakin erat, semakin enak gitu. Kami tiap bulan, kalau dulu kami tiap bulan Mas memberikan laporan bulanan. Oh gitu. Ada laporan dari hasil ini berapa, pengembangan apa, kekurangan apa kita ada. Dari laporan bulanan itu ada, Mas. Karena kita pada saat itu awal-awalnya kita itu memang dibina betul-betul dibina oleh PU. Iya benar. Jadi kita membuat SK dari desa. Setelah kita bentuk ormas Pokmas itu yang namanya HIPAM, kita SK-kan, desa memberikan SK. Nah, sampai situ kita berikan akte notarisnya, kelembagaannya dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang paling penting itu akte notaris ya, Mbak ya. Akte notarisnya. Artinya bukan abal-abal. Bukan abal-abal. Benar-benar ada landasan hukum gitu. Ada NIH-nya, nomor induk HIPAM. Iya benar. Itu ada. Di samping itu setelah itu kita ada Menkumhamnya. Lah, yang paling penting itu mungkin ya, Pak. Jadi kita itu legal karena ya maaf saja mungkin HIPAM itu sekarang memang agak jadi rebutan primadona. Ya, sangat seksi sekali. Sangat seksi sekali. Apalagi kalau HIPAM sudah jalan. Mas. Iya benar. Wah ini sudah cemburu sosialnya tinggi sekali. Lah untuk menangani itu, Mbak, untuk menangani itu, saya tertarik dengan kata-kata cemburu sosial karena HIPAM sangat seksi. Untuk menangani itu gimana? Ya kita ajak BPD, LPMD, kepala desa, kita duduk, kepala dusun kita ajak, LT/LW kita ajak ngomong gimana ini. Karena ini untuk kepentingan masyarakat.
Karena di sini kegiatan kami banyak. Iya benar. Seperti LTLW itu akhirnya kasih sosial. Desa juga kita kasih sosial. Kantor dinas, musola, itu semua terdaftar. Musola juga kasih sosial. Airnya. Nah, masjid besar itu kita gratiskan. Itu pulau gereja juga kita kasih sosial. Tempat ibadah, kemudian fasilitas publik gitu ya Mbak. Makanya kami dulunya mau ngurus HIPAM ini karena bukan betul-betul ini bisnis, tapi ini ada social profit. Jadi kepentingan sosial. Kami juga ikut bedah rumah. Oh gitu. Ya. Dikembangkan juga. Sampai bedah rumah. Warga tidak mampu kita gratiskan akhirnya. Dalam keadaan COVID ini kita juga membantu untuk karena cuci kita butuh air. Benar. Dengan adanya HIPAM masyarakat betul-betul terima kasih. Sangat luar biasa kontribusi HIPAM. Bagi pengurus HIPAM sekali tambah SL detak jantung tambah 1 lagi. Soalnya yang tukang komplain sudah tambah lagi. Iya benar. Pasti ada ya Mbak yang komplain 24 jam, tapi kita layani ya. Kita layani, sabar saja, itu memang lika-likunya gitu. Lika-likunya. Samping itu, di sini tuh biasanya tuh Mas, kalau listrik mati, itu pasti 5 menit sudah ramai tuh HP itu komplain itu Mas. Gitu. Tapi akhirnya karena kita tuh musola, masjid, benar. Itu sudah kasih sosial, dia akan menjelaskan supaya ini ada pemadaman, itu supaya tandon, besok banyak tandon. Jadi pihak PLN sendiri tidak berani Mas. Ya, pihak sendiri, Mbak besok pagi itu ada pemadaman antara jam 8 sampai jam 4. Malamnya itu kami sudah WA kepada anggota masjid-masjid musolamunya mengumumkan pada malam hari. Itu komunikasi yang dijaga ya Mbak ya, agar semua teratasi lah. LTLW juga memberikan komunikasi kepada warganya untuk ada pemadaman. Lah dari itu tadi Mbak, empat sumur itu tadi ya Mbak, dari 1 ke 4 itu terakhir dapat dukungan dari dinas PU itu kapan? Terakhir dapat dukungan akhir tahun ini Mas. Oh gitu. Ya, awal tahun ini saya dapat bantuan tower sama jaringan. Tower sama jaringan. Nah, awal tahun yang lalu itu dari ESDM dari Bandung Mas. Itu sumur sama tower pendek tapi. Nah, dari PU Kabupaten, dari PU Pangandaran kita dapat ganti sibel Mas. Gitu. Sibel ini yang paling fatal Mas. Jadi setiap HIPAM itu pasti harus punya cadangan sibel. Ya. Itu kalau tidak udah Mas. Itu 4 sumur itu berdekatan atau di jauh Mas. Jauh jaraknya daerah, paling tidak itu 1 kilo. Oh gitu. Ya, paling tidak ada 500 meter itu. Berarti dari 1000 lebih itu tadi itu 4 sumur itu Mbak atau gimana? Atau 1 sumur untuk semua terkonek. Oh, semua terkonek gitu. Jadi umpamanya salah satu ada kerusakan yang sumur yang tahu yang lain bisa membantu. Jadi semua itu terkonek. Oh gitu. Itu semua dari 4 sumur itu di manajemen satu HIPAM jenengan. Iya. Karena satu desa itu. Oh, satu desa. Ya. Enggak ada yang berani ngolah Mas. Waktu itu yang baru itu saya tawarkan kepada desa. Ayo mungkin BUMDes ada yang mau ngelola. Yang mau mengelola gitu. Silakan. Wah, gak wani Mbah. Resiko nih Mbah. Ya monggo silakan. Resiko seperti apa ya? Banyak resiko. Satu, pertama biayanya juga tidak sedikit Mas. Biaya operasionalnya. Satu tower itu kami rata-rata sekitar 4 jutaan Mas listriknya Mas. Karena 10.600. Ya benar. Nah itu. Terus kerusakan. Satu sibel aja tidak cukup 25 juta. Belum sama panel. Tapi semua itu ya Pak. Semua itu kan pasti terkomunikasi dengan baik dengan stakeholder, dengan anggota, dengan penanggung jawab, semuanya tambah. Kami semuanya ada laporan, di laporan bulanan ada. Semua saya tembusi camat desa sama PU Pengairan ada tembusannya. Karena itu tadi sangat seksi. Nah itu.
Yang menjadi lahan basah. Lahan basah. Itu Nggih, pasti. Makanya kadang-kadang saya ada siklus 6 tahunan. Mas. nggih. Siklus 6 tahunan itu gini loh Mas. HIPAM kadang-kadang rebutan kepala desa yang baru. Biasanya tahu kita itu seksi. Itu kehidupan piye. Kalau kita memang belum tahu karakternya ya takut. Kalau kita tahu. Melihat keadaan yang seperti itu, tentunya pasti ada pembinaan toh, Mbak. Pembinaan, kemudian infrastruktur seperti apa, itu Ada pasti ya, Mbak. pembinaan dari PU ada, Mas. Tetap kita Itu regulasinya seperti apa, Mbak? regulasinya ya kan ada dinas datang seperti Ya, benar. kasih seperti kalau di PU Pengaran tuh seperti Pak Pato, Iya, benar. terus Pak Resa kadang-kadang berkunjung, Pak Jato juga berkunjung. Kita sering komunikasi apa itu kita komunikasi. Kita ngajukan proposal. Ngajukan proposal. Bahwa kekurangan apa kita. Seperti ini kami juga ada 2 jurusan. Satu karena dalam musim Bangdes ini akan bisa masukkan lewat APBD untuk wilayah Ringin Agung sama Ringin Sari kekurangan jaringan. Itu kami minta juga. Kebetulan Iya, benar. kami di koordinator publik Gitu. di pengaturan musim Bangdes Di Muslim Bangdes. tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Kecamatan. Nah, di sini kita semua kepala desa ngumpul. Iya. Gitu. Apa sih butuh kepala wilayah ini apa? Wilayah ini kita tetap komunikasi. Tapi gini, Pak. Alhamdulillah hari ini di Desa Pesenggaran khususnya dengan adanya sudah 4 tower ini kebutuhan air bersih untuk masyarakat gimana? Sudah tercukupi Belum. atau gimana? Belum. Saya Ringin Agung itu masih baru kami buka yang kemarin itu, Mas. Karena kita kan semua kan nggak bisa jalan gitu saja. Iya. Ada tower, ya, ada sumur, mesin ganti, jaringan kurang. Tower belum ada, tower pendek. Iya. Akhirnya kami supply dulu yang dari yang jauh dulu. Ini jalan, sudah mulai merintis. Nah, sudah kami mulai kemarin sudah rintis 5 titik dulu. Orang-orang tertentu saya kasih titik. Semua sudah bingung. Sekarang, Pak, ya inilah Ringin Agung kurang jaringan. Nah, ini kita sudah ngajukan supaya tahun depan atau apa masuk anggaran tahun depan karena tidak bisa mendadak, Mas ya. Iya. Kita sekarang rusak mau ngajukan ya kalau di PU ada anggaran, kalau nggak bisa. Makanya di sini sebagai pengurus HIPAM harus standby. Dana yang tersimpan, tahu iya, mobil bener. Itu sekolah atau sertifikat sekolah. Mobil yang sekolah atau sertifikat yang sekolah. Itu cadangan itu cadangannya. Daripada kita dipisui warga. Intinya itu semua untuk kebutuhan warga masyarakat. Dan kepentingan masyarakat ya, Mbak ya. Itu karena kebutuhan air itu enggak bisa ditunda lagi. Ditunda dan ditawar. Iya. Sesuk ae. Jangan sampai apalagi tidak bisa. Pada masa-masa Covid kemarin, Mas. Iya. Semua membutuhkan. Ini kita sampai 24 jam itu standby. Iya, yaitu tadi memang air bersih itu sangat vital peranannya. Oke. Ini Mbah, kita sudah tahu sedikit lah mengulik tentang Mbah Toto yang sangat luar biasa di usia berapa, Mbah? Jalan 74. Jalan 74. Tapi usia 47 ya. Usia 74. Semangatnya ya paling tidak semangatnya 45 lah. Dibalik saya, Mbah. Usianya 74, semangatnya 47. Luar biasa. Gini, Mbah, dari uraian yang jenengan sampaikan tadi, Mbah. Mulai dari kesediaannya air, kemudian peranan yang dari Dinas PU, kemudian komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada, kemudian dan sebagainya itu tadi, harapan Mbah Toto ke depan seperti apa? Harapan kami, Pak ya. Karena ini memang HIPAM. Ini kadang-kadang ya tadi kembali ke seksi ya. Yang sekarang ini kebetulan kami salah satu pengurus Aspam Kabupaten, Mas ya. Oh gitu. Ya. Yang masih mungkin bisa diterangkan Aspam itu apa? Orang-orang biar. Ya, Aspamnya Asosiasi HIPAM Kabupaten. Itu yang menaungi HIPAM Kabupaten. Bahkan ini kadang-kadang
banyak hipam-hipam dari wilayah utara seperti Singonjung, Grogol, sama Taman Suro itu. Zamannya Pak Sodik kan wis nanggoin bakung sana. Kalau orang pengen bakung. Ini peranan Pak Sodik dulu ya, waktu di PUPR ya, maupun baru di sini itu selalu mendampingi beliau itu jasa beliau banyak memang. Nah sekarang yang mulai merintis itu Pak Prapto itu juga sudah mulai cekatan sekali. Siap. Nah dari kami kalau dulu kami belum ada komunikasi yang jelas, sekarang itu pakai WA, pakai ini via jalan. Mulai dari yang jadul ya Mbak. Jadul sampai modern hari ini. Nah, jadi kami sendiri bisa mengatasi kampanye hari itu di wilayah Tegal Delimo ada masalah. Hipamnya gini, sapil kepala desanya ngerti apa enggak? Nah, bilang gitu. Asal terang-terangan saja, saya orangnya memang terang-terangan saja. Oh enggak Pak, kepala desa enggak ngerti gini-gini. Ya wes, kalau ngomong ngetak nomor telepon Pak Prapto ngebelot, langsung dek selesai. Ya beres. Yang penting komunikasi antara kepala desa dengan wong itu kepentingan masyarakat. Iya benar. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Jangan ngurusi hipam kalau ada kepentingan pribadi. Itu prinsip. Berarti harapannya ke depan hipam semakin baik. Semakin baik. Komunikasinya itu semua itu hanya komunikasi itu. Iya benar. Kalau komunikasi kita tuh putus, akhirnya kita tidak jalan. Iya benar. Nah, apalagi dengan adanya medsos ini ya. Enak sekali kadang dibolak-balik jadi hoax itu jadi akhirnya kita menggunakan medsos yang sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya. Berarti kita bisa lihat Mbah, jenengan mulai dari masanya Pak Sodik tadi, kemudian Mas Prapto hari ini, berarti jenengan itu sudah melewati berapa zaman berkaitan dengan hipam. Saya malah tahun 2015 itu saya sudah dipaksa ya oleh Pak Sodik sama Pak Mujiono, ya kepala PU yang sekarang di Sekda. Wis Mbah melok lomba tingkat provinsi Mbah. Coba kita masih dalam keadaan jadul. So ikut lomba ya. Enggak menengah. Alhamdulillah kami dengan berusaha maksimal. Walaupun kita tuh jalan sendiri ke sana tuh itu tapi semangat dari Pak Sodik sama Pak Muji udah lah Mbak sana Mbak itu. Akhirnya kami berangkat. Akhirnya kita lolos 5 besar Mas Jawa Timur. Saingannya itu tahun berapa Mbak? Itu 2015. September 2015. Iya. Itu. Jadi kami bukan menata kata enggak loh Mas. Tadi ada fakta semua itu, ada fakta tertulis itu. Di 2015 jenengan sudah masuk 5 besar Jawa Timur. 5 besar Jawa Timur. Ya. Untuk hipam ini. Luar biasa. Kelas menengah tapi Mas yang artinya di atas 500. Di atas 500 anggotanya. Itu. Dan alhamdulillah kalau kita itu saham atau asetnya PU itu sekarang sudah lebih dari 2M Mas. Asetnya hipam lebih sudah 1M. Wah luar biasa. Itu 1 sen pun saya tidak pernah menggunakan dana desa. Tapi desa harus menyiapkan TKD untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat air bersih lewat hipam tadi. Lewat hipam itu. Baik. Luar biasa hari ini kami tercerahkan. Dan kami masih memberikan kena PAD loh Mas. Oh gitu. Ke desa. 750 hasil musyawarah desa itu per bulan Mas. Tengah juga Mas. Tapi karena itu sudah keputusan. Ya kita terima saja. Iya benar. Luar biasa. Terima kasih. Mbak Toto. Terima kasih Kung sudah hadir di studi kita memberikan sedikit gambaran hipam, kemudian hubungan hipam dengan masyarakat, hubungan hipam dengan dinas, dengan stakeholder yang ada, dan kami terasa tercerahkan. Yang paling penting adalah semangat jenengan. Semangat jenengan itu tadilah di usia atau yusfone jenengan yang hari ini 74 masih sanggup dan mampu mengelola hipam yang sangat luar biasa ini. Harapan kami juga untuk PU Pangeran ya, jangan segan-segan meneguh
membimbing, karena memang itu HIPAM ini tidak semua HIPAM itu bisa melaksanakan, itu tergantung. Yang di HIPAM itu jangan mencari keuntungan. Makan di HIPAM itu. Yang jelas di sana. Itu baru bisa jalan. Baik, terima kasih. Itu pesan yang sangat luar biasa bagi kami. Nanti bisa kita pikirkan Bagong, bagaimana semangat kita itu agar selalu itu tadi yang dipesankan Bagong, selalu semangat dan jangan pantang menyerah apapun terjadi. Yang namanya air bersih memang sangat urgensi bagi masyarakat, dan yang paling penting nomor 2 adalah jangan cari untung di HIPAM, tetapi bagaimana HIPAM itu bisa menguntungkan, bisa memberikan manfaat untuk seluruh anggotanya atau masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.